warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat sahabat Hanif Ubaidillah selaku ketua kajian malam kami, yang terhormat sahabat-sahabat, teman-teman, saudara-saudara, rekan-rekan sekalian yang hadir pada malam hari ini. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita diberi kesehatan sehingga dapat berkumpul pada malam hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang dimana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, yakni adinul Islam. Di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rasaf Saifullah. Saya di sini sebagai moderator atau yang memimpin jalannya diskusi pada malam hari ini. Sedikit memperkenalkan pemateri kita yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Sedikit CV dari pemateri kita, mantan ketua rayon Bapak Jagat Cokor. Oh iya, mohon maaf ya. Namanya sahabat Abdul Badri. Alamatnya Dampit, intinya di Dampit, Kabupaten Malang. Sedikit CV-nya yaitu mantan ketua rayon Bapak Jagat Cokorda, Komisariat Radhi Rahmat, masa khidmat 2019-2020, Ketua Osmading Pondok Pesantren Miftahul Huda 4, Tim Media LTNNU Kabupaten Malang. Untuk materi pada malam hari ini yaitu bijak dalam dunia maya, yaitu bagaimana kita berinteraksi di dunia maya yang baik dan benar. Nah, untuk kelanjutannya akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu sahabat Badri. Monggo sahabat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukurillah amma ba'd. Yang terhormat sahabat Hanif Ubaidillah selaku ketua Majelis Ilmu Kajian Malam Kamis atau yang disingkat KMK, dan tak lupa semua teman-teman, baik teman seangkatan ataupun teman seperjuangan ataupun teman selalu yang menemani saya dan yang lainnya belajar, yakni keluarga besar Kajian Malam Kamis KMK yang selalu saya banggakan dan selalu saya cintai. Mungkin tidak banyak kata yang akan saya sampaikan dalam pendahuluan ya. Namun di sini saya mengangkat tema bijak dalam dunia maya. Mungkin di sini sahabat-sahabat ataupun teman-teman sedikit mempertanyakan tentang tema yang saya ambil karena ada kata-kata yang mungkin asing ataupun pernah tahu tetapi lupa sekarang, yakni di kata-kata dunia maya. Jadi perlu teman-teman ketahui, kata dunia maya ini adalah plesetan ataupun bahasa lain dari media sosial ataupun sosmed. Di sini mungkin teman-teman semuanya masing-masing, semua orang pasti mempunyai baik itu Facebook, TikTok, Instagram dan lain sebagainya. Seperti kayak Mas Hudas itu yang dipunya bukan hanya yang saya sebutkan ya, kayak WeChat, Tantan. Nah, itu untuk tujuannya untuk mencari teman-teman yang tidak jelas seperti itu. Cari relasi, siap. Oke. Baik. Sebelum saya melangkah lebih jauh tentang materi kita malam ini, perlu diketahui teman-teman ataupun sahabat-sahabat, dalam dunia ataupun zaman sekarang, digital itu sangatlah lekat ataupun sangatlah selalu erat dengan kehidupan kita. Mungkin salah satu contoh, kalau teman-teman tahu, pernah membaca ataupun pernah melihat suatu tayangan di YouTube, yakni sekarang di negara Jepang, negara yang bekas negara yang telah menjajah kita, itu ada teknologi yang sangat canggih yang belum ada di Indonesia. Mungkin di luar Jepang itu masih mau ada, yakni apa? Tenaga ART ataupun asisten rumah tangga, ataupun kalau bisa dibilang apa? Ada yang tahu ART?
pembantu ya, pembantu. Nah, itu digantikan oleh, ada yang tahu? Digantikan oleh tenaga robot. Nah, robot ini dikendalikan oleh AI. Kalaupun anak TI di sini kayak Mas Hakiki dan Mas Amin pasti sudah tahu ataupun mempelajari, yakni AI, artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, maka dari itu kita sebagai manusia yang senantiasa memprogram ataupun membuat sistem tersebut, kita harus tahu kebijakan ataupun bagaimana kita seharusnya dalam dunia maya ataupun media sosial ini baiknya seperti apa, seperti itu. Baik, langsung saja ya. Dalam kata tema yang saya ambil ini ada 3 kata yang sudah saya tuliskan, yakni tentang bijak, maya, dan dunia maya. Nanti mungkin sahabat-sahabat bisa cari di KBBI 5 kalaupun yang sudah menginstal ya, ataupun yang belum di aplikasi mobilenya masing-masing, ataupun KBBI daring. Ini bisa dicari. Nah, bijak ini memiliki arti selalu menggunakan akal budinya, pandai dan mahir. Ini kata KBBI ya, kata KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia, bukan kata saya. Sedangkan maya ini ialah hanya tampaknya ada, namun tetapi nyatanya tidak ada. Kalau kita lari ataupun kita membahas ke dunia teknologi, ini dia hanya ada di angan-angan kita, masih belum tampak. Sedangkan dunia maya ialah ruang informasi dan komunikasi dalam internet. Nah, jadi kesimpulan dari bijak dalam dunia maya ini ialah bagaimana cara kita sebagai manusia menggunakan akal sehat kita dan etika kita dalam dunia informasi dan komunikasi yang berbasis internet yang serba canggih ini. Kita bisa menggunakannya secara baik dan benar. Nah, seperti itu. Kita harus bijak. Lagi-lagi kita harus bijak. Oke, selanjutnya mungkin saya mengingatkan kembali ke teman-teman sekalian, sudah saya kirimkan di grup, bisa dibuka. Itu ada beberapa gambar yang bersumber dari Hotsuite. Nah, ini Hotsuite adalah salah satu website penyedia informasi sosial media, baik itu Instagram, Facebook. Nah, itu untuk mengetahui data statistik baik dari satu negara ataupun secara global. Nah, mungkin sebelum kita membahas angka demi angka yang ada di grup yang sudah saya kirimkan tersebut, maka perlu sahabat-sahabat ketahui bahwasannya di sini pastinya mempunyai banyak sosial media, lebih dari satu. Kayak contohnya Yonsudes itu banyak itu. Namun yang perlu diketahui teman-teman ataupun sahabat-sahabat, terima kasih sudah hadir Ketua LTNNU Sumber Pucung dan temannya. Berbicara digital, kita tidak luput ataupun tidak lepas dari kata-kata hoax. Nah, ini adalah suatu berita ataupun informasi yang itu tidak benar adanya, tidak sesuai faktanya, tidak sesuai datanya. Lagi-lagi saya mengingatkan, ini bukan saya, mengutip dari perkataan Ketua LTNNU Kabupaten Malang, salah satu senior kita juga, yakni sahabat Yatimul Ainun. Beliau berkata, ketika kita hidup di zaman sekarang yang serba digital, transformasi digital di mana-mana, serba digital, serba berkemudahan berbasis digital, maka saring sebelum sharing. Apa maksudnya? Jadi saring dulu sebelum kita memberikan suatu informasi. Contoh, oh ada kecelakaan di Jalibar, kita saring dulu, kita cari tahu dulu duduk perkaranya bagaimana, sumbernya bagaimana, korbannya berapa. Ini kita harus berbasis data. Jangan asal katanya, tapi harus faktanya. Ini lagi-lagi kata beliau seperti itu. Jadi sebelum kita sharing informasi, tapi saring dulu. Jadi ibarat kata kayak Mas Hakiki gitu ya.
membuat teh pasti kan disaring dulu ya, yang kotor-kotor itu yang ada di gelasnya itu perlu disaring dulu kan, biar ketika nanti minum teh kan tidak berasa ada yang mengganjal seperti itu. Oke, kita lanjut ke gambar yang sudah saya kirimkan di grup kajian malam Kamis itu, bisa dibuka. Nah ini yang pertama, yakni social media advertising audience profile. Nah ini maksudnya apa? Maksudnya ini adalah kalkulasi ataupun data statistik per Januari tahun 2021, tahun kemarin, masih tahun kemarin, bulannya sama dengan sekarang. Nah ini ialah data statistik yang berbasis angka, berbasis umur. Nah bisa kita lihat di situ female itu perempuan ya, kalau male laki-laki. Nah itu bisa kita lihat dari umur 13 tahun menuju 17 tahun itu perbandingannya sedikit signifikan untuk penggunaan media sosial. Nah itu perempuan itu 6,8, sedangkan yang laki-laki 5,7. Berarti bisa kita tarik kesimpulan untuk umur 13 sampai 17 ini masih banyak anak perempuan yang suka main media sosial di umur sekian itu. Nah, mungkin untuk umur-umur yang lain bisa dibaca ya, jelas. Nah, itu tapi yang saya lebih titik beratkan di sini umur 25 sampai 34. Nah, mungkin Mas Hanif umur berapa, Mas? 19. Oh, 19. Siap. Berarti belum termasuk ya. Oke. Nah, di umur sekian 25 sampai 34 itu sangat signifikan sekali. Kalau kita berbicara data statistik atau angkanya sesuai datanya. Nah, itu untuk yang perempuan itu 14,8% seluruh penduduk Indonesia itu yang menggunakan media sosial. Nah, sedangkan yang male ataupun laki-laki itu 19,3%. Maka sangat kesimpulannya maka sangat banyak sekali yang menggunakannya, khususnya kaum pria ya. Nah, mungkin contohnya kayak yang suka scroll TikTok yang nggak jelas itu, yang lihat yang joget-joget itu kan ya. Itu yang sudah mungkin ya, nggak tahu yang lain. Oke, selanjutnya itu ada lagi daily time spend on media. Berapa banyak waktu yang kita habiskan menggunakan media sosial dalam satu hari? Bayangkan, dalam satu hari. Ini per Januari 2021 ya. Mohon maaf, memang saya belum bisa mencarikan data update itu per Desember. Tapi biasanya itu menurut Hotsuite ini yang pernah saya baca, ini apa ya? Rentang persennya ataupun rentang hasilnya itu tidak banyak seperti itu. Nah, bisa kita lihat time spend using the internet all device. Nah, waktu selama satu hari ini kita habiskan untuk bermain sosial media itu berapa? Yakni 8 jam 52 menit. Bayangkan, buat apa kita membuang waktu sebanyak itu? 8 jam 52 menit. Ini lagi-lagi hasil ya, hasil. Bukan 8 jam terus menerus, bukan, tetapi hasil. Namun ini lagi-lagi perhitungannya adalah satu hari. Nah, ada lagi, ini yang lebih miris dan Indonesia, khususnya negara Indonesia, kita pernah mendapat predikat bahwasanya negara kita adalah negara miskin yang membaca. Ini kita lihat bahwasannya time spend reading press media, berapa banyak waktu kita membaca, baik itu media cetak maupun media online, itu hanya 1 jam 38 menit. Bayangkan, kita hanya menghabiskan 1 jam untuk membaca sebuah informasi yang sangat penting. Saya yakin mungkin per hari ini di Kabupaten Malang itu mungkin Mas Sahri tidak tahu ada apa. Apakah di pemerintahan ada yang korupsi gitu ya? Mungkin belum tahu ya, tidak tahu. Bukan tidak tahu, tetapi belum tahu. Nah, selanjutnya masih banyak ini data-data yang bisa kita ketahui, kayak berapa banyak kita menghabiskan mendengarkan radio. Bayangkan, radio yang sekarang ini sudah hampir mau punah. Itu yang mendengarkan hanya berapa? Setengah jam. Dan itu yang mendengarkan benar ialah orang-orang tua. Jarang sekali anak-anak muda. Padahal ini sedikit informasi,
penyiar radio itu adalah salah satu pekerjaan yang sangat-sangat menguntungkan, khususnya bagi teman-teman yang mempunyai basic-basic MC, basic-basic olah vokal yang baik, seperti halnya contohnya kayak Mas Ade gitu ya. Oke, yang selanjutnya ini adalah most used social media platform. Berapa banyak sosial media yang bukan berapa banyak ya, tetapi sosial media apa yang sering digunakan dan yang paling digandrungi oleh anak-anak muda maupun semua usia. Yakni bisa dilihat Mas Solis itu di gambarnya. Yakni yang pertama YouTube, bayangkan YouTube ya, bukan TikTok ya Mas Udes, mohon maaf, YouTube, lagi-lagi YouTube. Karena kita ketahui bersama dan kita sadari bersama, kita lebih suka konten-konten itu yang banyak informasinya itu di YouTube. Tapi mungkin di akhir-akhir tahun 2021 kita lebih hijrah ataupun lebih geser ke media TikTok ataupun media apa namanya satunya? Snack video yang menghasilkan uang itu ya. Nah, dan media yang kedua yang paling digandrungi di Indonesia ini ya, di Indonesia. Ya, Mas Iqbal ya. Itu WhatsApp, bukan micet ya, Mas Solis. Lagi-lagi WhatsApp. Ini hampir semua orang pasti punya WhatsApp. Yang ketiga Instagram, dan di urutan keberapa itu? Di urutan keberapanya itulah itu baru TikTok. Itu cuman 38,7%. Maka dari itu kita sadari bersama, kita bisa ketahui bersama bahwasannya orang itu lebih suka konten-konten ataupun media sosial itu yang ada di YouTube. Oke, yang selanjutnya, nah ini yang tak kalah penting, mobile app ranking active user. Mungkin di sini agak bosan ya kalau melihat angka, tetapi saya lagi-lagi menekankan kita harus berbicara itu berbasis data, jangan berbasis katanya, tetapi faktanya seperti itu. Jadi di bulan Januari tahun 2021, kalau teman-teman tahu, nah ini ada 10 peringkat, yakni yang diantaranya kalau mobile app ataupun aplikasi mobile, aplikasi smartphone yang paling digandrungi itu ialah WhatsApp, bukan Facebook. Lagi-lagi bukan Facebook. Tapi di urutan kedua itu baru Facebook dan ketiga baru Instagram. Nah itu mohon maaf, kemana Mas Udes tadi? Ini TikTok nggak termasuk Mas Udes ya, jangan kecewa. Tetapi di akhir-akhir tahun ini saya yakin itu TikTok sudah masuk di daftar ke 10 mobile app ataupun aplikasi smartphone yang disukai oleh anak muda. Nah di sebelahnya, nah ini para gamers yang suka game kayak Mas Hakiki, Mas Zuhri itu ya, itu Mobile Legend lagi-lagi ML. Nah kayak Mas Ade yang pro player dan Mas Rasap ini ya, yang katanya pro player, yang katanya tapi itu Mobile Legend untuk ranking yang pertama, yang menduduki peringkat pertama aplikasi game yang disukai oleh anak muda itu Mobile Legend. Baru yang kedua